warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Kiswi Syatania Paras Asoka dari kelas 7D. Ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman bab tata surya kelas 7 semester 2 dalam bentuk mind mapping. Sebelum kita mempelajari tentang tata surya, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu dengan tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, meteorit, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Sistem tata surya mengorbit pada matahari. Selain itu, gravitasi matahari mempengaruhi pergerakan benda-benda dalam sistem tata surya. Sebagaimana gravitasi bumi mempengaruhi pergerakan bulan yang mengorbit padanya. Anggota tata surya adalah matahari, planet, komet, meteoroid, dan asteroid. Matahari. Ini dia rangkuman saya mengenai matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan. Yang pertama adalah inti matahari. Inti matahari memiliki suhu sebesar 15 juta derajat Celcius. Nah, energi dari inti akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke luar angkasa. Yang kedua adalah fotosfer. Fotosfer memiliki suhu sebesar 6000 Kelvin dan memiliki ketebalan sebesar 300 km. Nah, di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Adalah kromosfer. Kromosfer memiliki suhu yaitu 4500 Kelvin dan memiliki ketebalan yaitu 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada saat gerhana matahari total. Dan lapisan yang terakhir adalah korona. Eits, tapi tunggu dulu, bukan coronavirus ya teman-teman, tapi korona lapisan matahari. Korona memiliki suhu sebesar 1 juta Kelvin dan memiliki ketebalan yaitu 700.000 km. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan saat gerhana matahari total. Selanjutnya adalah planet. Mari kita buka rangkuman saya tentang planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Planet ada 2 jenis, yaitu adalah planet dalam dan planet luar. Planet dalam disebut dengan planet terestrial. Planet dalam berukuran kecil dan dekat dengan matahari. Planet dalam memiliki sedikit satelit atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Kemudian planet dalam berbatu dan sebagian besar mineral tahan api. Planet dalam memiliki atmosfer dan memiliki kawah. Sedangkan planet luar disebut dengan planet Jovian. Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari. Planet luar ukurannya besar dan memiliki banyak satelit. Planet luar sebagian besar tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh sabuk yang bernama sabuk asteroid. Anggota planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Adalah komet. Mari kita buka rangkuman saya tentang komet. Komet diambil dari bahasa Yunani yaitu kometes yang berarti berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet terdiri atas debu,
partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian-bagian komet adalah yang pertama, inti komet. Inti komet berukuran lebih kecil, padat, dan tersusun dari debu dan gas. Yang kedua adalah koma. Koma merupakan daerah kabut sekitar inti. Adalah ekor komet. Ekor komet berukuran lebih panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Kenapa ya kira-kira teman-teman? Karena dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Selanjutnya adalah meteoroid. Mari kita buka rangkuman saya tentang meteoroid. Meteoroid merupakan potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteorit mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteorit tercepat bergerak di sekitar 42 km per sekon. Nah, saat meteoroid merupakan potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteorit mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km per sekon. Saat meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi dan sebelum jatuh ke bumi, meteoroid akan mengalami pergesekan dengan atmosfer bumi. Dari gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Sedangkan meteoroid yang tidak habis dibakar oleh atmosfer bumi dan kemudian jatuh ke bumi disebut meteorit. Adalah asteroid. Mari kita buka rangkuman saya tentang asteroid. Asteroid merupakan potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Ini adalah bumi. Bumi berotasi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Kalau rotasi bumi yaitu waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya yaitu 23 jam 56 menit. Atau dibulatkan menjadi 24 jam. Arah rotasi bumi yaitu dari barat ke timur. Selain itu, bumi juga berevolusi. Revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau sama dengan 1 tahun. Arah revolusi bumi yaitu berlawanan arah jarum jam. Adapun akibat dari rotasi adalah yang pertama, gerak semu harian matahari. Yang kedua, perbedaan waktu. Yang ketiga, pembelokan arah angin. Dan yang keempat, pembelokan arah arus laut. Adapun akibat dari revolusi bumi adalah yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Dan yang ketiga adalah pergantian musim. Mari kita buka rangkuman saya tentang bulan. Bulan merupakan benda langit yang terdekat dengan bumi. Karena bulan merupakan satelit bumi, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Sebagaimana dengan bumi yang berputar dan mengelilingi matahari, bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Kemudian, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Pergerakan bulan adalah fase bulan.
Di sini adalah matahari, sedangkan ini adalah bumi, lalu ini adalah contoh fase bulan. Saat bulan di sini, maka disebut bulan purnama. Sedangkan di sini disebut bulan bungkuk, di sini bulan paruh, di sini adalah bulan sabit, lalu di sini adalah bulan baru, lalu di sini adalah bulan sabit. Saat fase bulan baru. Bulan baru ketika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Sisi bulan yang menghadap matahari nampak terang, sedangkan sisi yang menghadap bumi nampak gelap. Yang kedua adalah fase bulan sabit. Saat fase bulan sabit, bulan hanya terkena 1/4 dari sinar matahari. Oleh karena itu, bulan hanya terlihat 1/4 dari bumi. Bulan purnama, ketika seluruh bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat pada saat di bumi. Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Contoh gerhana ada dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Sedangkan gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Ini disebut bagian umbra dan ini disebut bagian penumbra. Jenis gerhana matahari yaitu pertama gerhana matahari total. Matahari total terjadi pada saat bulan berada di daerah umbra. Kedua, gerhana matahari cincin pada daerah yang terkena lanjutan umbra. Tiga adalah gerhana matahari sebagian, bulan di antara umbra dan penumbra. Ini adalah bagian umbra, dan ini adalah bagian penumbra, dan ini adalah orbit bumi. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, maka terjadilah gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam penumbra dapat mencapai 6 jam, sedangkan dalam umbra hanya sekitar 40 menit saja. Pembagian bulan. Ada dua macam pembagian bulan, yaitu sideris dan sinodis. Sideris adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali berevolusi, yaitu 27,3 hari. Sedangkan sinodis adalah pengamatan di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan satu putaran penuh menjadi lebih panjang dari kala revolusi sideris, yaitu sekitar 29,5 hari. Satu bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan komariah. Adalah pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan laut. Pasang surut air laut terjadi karena pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Macam jenis pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama. Pasang purnama adalah pasang naik dan surut air laut pada fase bulan purnama. Pasang purnama terjadi pada saat matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Sedangkan pasang perbani adalah pasang dan surutnya air laut yang terjadi pada saat kedudukan bulan tegak lurus terhadap matahari. Adalah kondisi bulan. Bulan berbentuk bulat mirip planet. Permukaan bulan berupa dataran kering, tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Nah, itu tadi penjelasan dari mind mapping bab tata surya yang telah saya buat. Saya Nabil Kisvisyatania Parasasoka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.